Saya Haji Tri Yulianto, salah satu pendiri, salah satu senior, anggota DPR RI 2 periode, wakil sekjen, pernah sekretaris kampanye Akbar di Kemayoran, di Gelora Bung Karno. Ya udah macam-macam lah inilah pengalaman di Demokrat ini ya. Jadi KLB ini menurut hemat saya adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. KLB itu dalam konteks partai politik memang itulah salurannya. Jadi saya tidak setuju dengan narasi yang dibangun oleh mereka seolah-olah ini kudeta. Karena di dalam partai politik ini tidak dikenal istilah kudeta. Kudeta itu dikenal hanya di dalam sistem pemerintahan atau di dalam sistem kerajaan. Dalam partai politik, dalam hal ini Partai Demokrat, KLB itu sudah diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga. Jadi menurut hemat saya KLB itu salurannya adalah di partai politik. KLB itu adalah sesuatu keniscayaan tidak bisa dihindari sepanjang ada persyaratan-persyaratan, ada alasan-alasan yang rasional. Ya, nah inilah sekarang ada isu berkembang terkait masalah KLB ini kan ada masukan dari bawah yang sudah sejak lama tidak tersalurkan. Ya, sudah sejak lama disimpan di dalam dadanya sehingga pada saat sekarang ini meledak, disampaikan melalui forum pendiri, para deklarator, para senior-senior, kita tampung semua. Apa sih persoalannya masalah lupa-lupanya, keluhan-keluhan itu disampaikan secara luar biasa gitu ya. Sehingga muncullah sekarang isu KLB, gitu Mas. Jadi KLB salah satu kegiatan di partai politik yang sah saja yang diatur oleh anggaran dasar rumah tangga. Jadi bukan sesuatu yang tabu. Gitu. Salah satu contoh kenapa KLB jadi gini. Coba ya Mas, di partai yang mana tunjukkan kepada saya, bapaknya majelis tinggi, anaknya ketua umum, anak yang satu menjadi ketua fraksi dan wakil ketua banggar. Padahal kita kesepakatan awal di bahwa Partai Demokrat ini dibangun adalah sebagai partai yang terbuka, partai modern, partai yang humanis, dan bukan partai dinasti. Ini komitmen Pak SBY dulu nih. Kok tiba-tiba dalam perjalanannya kemari berubah drastis gitu loh ya. Partai-partai yang tidak kader-kader yang dianggap berseberangan langsung disingkirkan. Ini kan nggak pas gitu loh. Padahal di dalam perbedaan di sebuah partai itu hal yang lumrah, bukan perbedaan itu dijadikan musuh gitu. Inilah semua orang-orang yang berjasa dari mulai tahun 2004 sehingga Partai Demokrat ini bisa menjadi peserta pemilu yang menghantarkan Pak SBY. Tolong sampaikan ya, tolong diingat juga Mas bahwa kalau Partai Demokrat di 2004 tidak lolos verifikasi faktual KPU, PSB tidak bisa jadi presiden. Ya, ini tolong. Betul kami orang bisa jadi anggota DPR itu karena ada sedikit euforia pada waktu itu ya, ada kebesaran ketokohan SBY. Tapi tidak mungkin partai Pak SBY jadi presiden bila mana Partai Demokrat tidak menjadi peserta pemilu. Itu tuh ketika kita ibarkan panji-panji Demokrat dari Sabang sampai Merauke sehingga kita lolos verifikasi faktual di KPU. Nah, pada tahun 2004 pertama kali pemilihan presiden secara langsung Partai Demokrat bersama PBB dan PKPI mengusulkan Pak SBY sebagai calon presiden yang diusung oleh pada waktu. Dan alhamdulillah Partai Demokrat keluar dengan 7,8% dan Pak SBY terpilih sebagai presiden. Tapi sejarahnya harus dilihat di situ gitu loh. Dan Pak SBY bukan pendiri dan bukan deklarator. Pak SBY itu istilahnya kalau di Partai Demokrat itu nyewa lah. Tapi kalau lama-lama kok ingin memiliki gitu loh. Yang lain-lain dinafikan seolah-olah tidak ada gitu loh. Ya terlihat dari sekarang komposisinya lihat. Ya, dulu tuh tidak ada zaman saya Pak Hadi Utomo, Pak Budi nggak pernah minta-minta dana kepada DPC. Ya. Pilkada ya diserahkan untuk tingkat sesuai dengan tingkatannya gitu. Baru kali ini ada kutipan dana dibuatkan PO, ditandatangani sendiri oleh Pak SBY, PO nomor 1 ya kan?
Ini justru kita yang menjadi, bukannya DPP itu memberi, ya, tetapi sebaliknya memberatkan DPC-DPC. Inilah maka muncul riak-riak yang makin lama makin membesar, menyebabkan muncul isu KLB. Itu.